Tapi kok banyak sekali kejahatan ketika bulan Ramadan. Ada yang kotak amalnya diambil. Secara global saja, bahwa anjuran-anjuran amalan pada bulan Ramadan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman diskusi, kembali lagi di sesi podcast Ruang Diskusi edisi spesial bulan Ramadan. Dan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah tema yang sangat menarik, yaitu yakin nih Ramadan kamu mau be aja. Saya Bunda Nela, mari kita berdiskusi. Baik, teman diskusi, pada sesi hari ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa. Di samping kita ini sudah terlihat ya ada dua sosok muslimah yang cantik dan solihah insya Allah. Nah, ini adalah Bunda Alama dan Bunda Ulfi. Bunda Ulfi sehat ya? Insya Allah. Terima kasih ya Bunda Nela sudah mengundang kita. Bunda Nela gimana? Bunda Nela sehat? Alhamdulillah sehat juga Bun. Puasa masih lancar? Lancar, alhamdulillah. Sudah ada yang bolong belum nih Bun? Alhamdulillah sih belum ada. Saya belum Bun, alhamdulillah. Tapi semangatnya insya Allah terus istiqomah berakhir ya Bun. Amin, amin, amin. Insya Allah. Baik Bunda Alama dan Bunda Ulfi, kita setelah ini akan berbincang-bincang banyak tentunya terkait tema yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu yakin nih Ramadan kita mau be aja. Nah, be aja nih diksi-diksi yang sering dipakai oleh milenial nih ya. Singkatan-singkatan be aja itu maksudnya biasa aja gitu ya. Iya, biasa betul. aja. Biasa aja. Berarti kita buat Ramadan ini nggak biasa-biasa aja gitu kan? Iya, harus spesial. Harus spesial. Iya, harus spesial. Tapi sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu kali ya Bun ya. Oke. Kita boleh kenalan dari Bunda Ulfi dulu deh. Oke, terima kasih Bunda Nela. Baik teman diskusi, perkenalkan nama saya Rizky Mu'alimatul Fikia atau biasa dikenal sebagai Bunda Ulfi kalau di sini. Saya mengajar sebagai guru Quran di SD dan juga di SMA. Oh di SD dan SMA ya? Iya betul Bunda. Masya Allah. Jadi rentang usianya SD terus tiba-tiba SMA. Betul, dari kelas 1 langsung kelas 12. Masya Allah. Berarti strateginya, metodenya pun beda-beda Pasti ya? berbeda. Tantangan sendiri ya Bun ya? Iya betul Bunda Nela. Bunda Alam? Baik Bunda Nela. Nama saya Bunda Siti Nur Alama. Biasa dipanggil kalau di Al-Lauzah Bunda Al Bunda Al. atau Bunda Alama. Ya terserah. Tapi kalau anak-anak biasanya Bunda Al ya, biar tidak panjang. Seperti itu. Saya juga sama seperti Bunda Iki. Saya mengajar bidang Al-Quran. Saya mengajarnya di bawah-bawah Bunda Nela. Saya di KB, kemudian di kelas 1, SD, dan kelas 3. Terlihat Jadi dari wajahnya kayak tidak Bun. jompang ya, tidak jompang seperti Bunda tadi, sangat multi talent sekali dari anak kecil langsung anak SMA, Masya Allah. Ya, seperti itu. Domisilinya di mana Bunda Ulfi? Kalau saya kebetulan dekat dengan kampus di Ciputat, kampus UIN. Oh UIN Iya, kan, betul. ya. Bunda kuliah di situ? Ya, alhamdulillah baru tahun kemarin lulus dari Alhamdulillah UIN. sudah lulus selamat ya Bunda Sudah Ulfi. sarjana ya, Bu? Masya Allah. Alhamdulillah. Oh iya. Bunda Ulfi berarti sehari-hari menggunakan transportasi umum gitu atau? Transportasi sendiri sih. Oh, pribadi. Naik motor ya. Masya Allah, strong woman nih Bunda Ulfi. Milenial. iya. Single. Iya, belum ada yang nganter. Belum ada yang nganter. Belum ada yang nganter. Segera, insya Allah ya Bunda Ulfi. Amin ya Rabbal Alamin. Oh Bunda Al tinggal di mana nih Bun? Saya domisilinya kebetulan di Pondok Benda. Mungkin Bunda dari deket ya? Pondok Benda ya lumayan lah gitu. Menanya apa lagi Bun? Berangkatnya. Naik apa? Saya berangkatnya karena saya sudah bertiga, bahkan berempat saya Bun. Iya, saya udah berempat. Jadi kalau berangkat itu pasti ada yang nganter gitu. Kali Bunda Ulfi tadi kan karena masih single, jadi Kemana-mana sendiri. harus iya. gitu. Kalau saya alhamdulillah ketika berangkat ada yang menghantarkan gitu dengan anak-anak seperti itu. Dengan anak-anak Bunda. Iya betul Bunda luar Nela. biasa. Anaknya sudah berapa Bunda Al? Anak saya sudah 2
gitu. Yang pertama umurnya udah 5 tahun, udah sekarang TKA. Kalau yang kedua sekarang baru masuk 5 bulan. Seperti itu. Teman diskusi jangan mau kalah nih semangatnya sama Bunda Alma yang Masya sudah Allah. punya anak dua, tapi setiap hari harus bolak-balik juga ya Iya. mengajar, bahkan di bulan Ramadan ini tetap Iya, betul. istiqomah ya Bun. Amin, amin Lancar insya Allah ya? Bunda Nela. Alhamdulillah. Iya. Ya baik Bunda Al dan Bunda Ulfi, tadi kan tema kita tentang Ramadan kita ini apakah mau biasa-biasa aja. Iya, betul. Nah berarti ada sesuatu yang seharusnya istimewa ya di bulan Ramadan ini. Betul, betul. Nah, kalau menurut bunda-bunda sekalian nih, apa sih keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya gitu, Bun? Iya, oke. Jadi kalau bagi kami, bulan Ramadan itu adalah penyempurna bagi bulan-bulan lainnya. Maksudnya dia punya keistimewaan yang menyempurnakan dari keistimewaan bulan-bulan Hijriah lainnya. Jadi tidak hanya bulan Ramadan saja yang istimewa, tetapi sebenarnya bulan-bulan Hijriah lainnya juga istimewa. Hanya saja Ramadan sebagai pelengkap dari bulan-bulan sebelumnya, seperti bulan Rajab, bulan Syawal, atau Muharram. Nah, bagi kita sendiri, Ramadan dikatakan istimewa karena pada bulan ini seluruh umat muslim berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan. Ya Bunda Al ya? Betul, betul. Jadi semuanya berfastabiqul khairat untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah pada bulan yang dilipat gandakan segala pahalanya. Baik dari puasa, ketika kita sedang berpuasa, Allah menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di saat kita berpuasa Ramadan, Allah menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan sedekah pada bulan Ramadan tercatat sebagai sedekah yang paling utama. Pada saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyus shadaqati afdal? Sedekah mana yang paling afdal wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ya Bunda Al, qala shadaqatun fi Ramadan. Jadi sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling utama. Insyaallah. Kalau menurut Bunda Al, Ya Masya Allah ya tadi kalau misalnya kita ketika bulan Ramadan mendengar seperti itu, aduh rasanya ayo kita ingin beribadah seperti itu. Ya mungkin saya sedikit menambahkan dari Bunda Iki ya. Ketika bulan Ramadan ini mungkin tadi disebutnya sahabat diskusi ya, sahabat diskusi mungkin teman diskusi. Oh maaf, teman diskusi ya Ustaz. Mungkin teman diskusi di sana pernah mendengar ketika bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, setan-setan tidak ada yang dikeluarkan, tapi kok banyak sekali kejahatan ketika bulan Ramadan. Ada yang kotak amalnya diambil, ada yang orang ketika tarawih kemudian rumahnya dibobol maling. Iya kan, ada motornya diambil. Ya itu banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi setan itu kan mengajak selalu kepada keburukan. Berarti itu masih ada tuh setan yang nggak dibelenggu, dia lolos gitu. Maksudnya bagaimana seperti itu gitu ya. Jadi teman diskusi sekalian di rumah, dimaksud setan dibelenggu di sini itu setan dibelenggu tidak menggoda bagi kita atau manusia yang tidak berpuasa dengan baik. Jadi hanya menahan lapar, haus saja. Mungkin seperti itu. Jadi ketika kita berpuasanya baik, maksudnya kita mengikuti syariat atau misalnya sunnah-sunnahnya kita laksanakan, kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, seperti itu insya Allah setan memang puasa itu menjadi perisai dari setan-setan yang ingin mengganggu kita kepada atau mengajak kita kepada keburukan. Seperti itu Bunda Nela. Kemudian keistimewaan lainnya juga mungkin tadi sudah disinggung Bunda Iki, ketika bulan Ramadan itu pahalanya itu dilipat gandakan seperti itu. Kemudian di bulan Ramadan ini ampunan Allah mau siang malam Allah buka seluas-luasnya. Jadi apalah kita Bunda Nela, Bunda Iki, saya yakin mungkin setiap langkah kita itu banyak sekali dosa, bahkan kita tidak sadar seperti itu. Jadi ketika kita ketika bulan Ramadan ini mintalah ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena begitu luas ampunan Allah buka ketika bulan Ramadan ini. Kita berdoa meminta untuk semua dosa-dosa yang mungkin kita sadar ataupun tidak kita lakukan. Seperti itu sih Bunda Nela, saya tambahin.
Jadi bulan Ramadan ini adalah sebuah momen ya, Bu. Betul. Bulan-bulan yang lain juga ya istimewa, ada Betul, keistimewanya. Tapi betul. Ramadan ini adalah penyempurnanya, Iya. begitu ya, Bu. Iya, Iya, betul. iya, Yang di dalamnya tadi ada banyak sekali keistimewaan seperti pahala dilipat gandakan, kemudian ibadah-ibadah tadi Atau amalia-amalia. amalia-amalia disemarakan seperti Iya, itu ya, yang betul. akhirnya membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu neraka, Betul. membelenggu setan seperti itu ya, Bunda. Betul. Oke. Nah, kalau kebanyakan orang ya, ketika menyambut bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam gitu kan. Selamat datang Ramadan, selamat datang bulan siyam gitu, puasa. Nah, sedangkan tadi disinggung bahwa di bulan Ramadan ini pahala-pahala dilipat gandakan. Nah, apakah ada ya amalia-amalia yang memang dianjurkan selama bulan Ramadan yang selain dari puasa itu tadi yang memang sudah diwajibkan Allah gitu ya? Oh, Gitu, Betul, Bun. Bunda. betul. Jadi kalau untuk amalia-amalia pada bulan Ramadan tersendiri sebenarnya banyak. Namun dari kita sendiri ingin secara global saja bahwa anjuran-anjuran amalan pada bulan Ramadan yang paling penting adalah pertama meningkatkan sholat. Karena sholat itu yang paling dekat dengan kegiatan sehari-hari kita. Yang biasanya kita sholat hanya sholat fardu saja, sholat 5 waktu saja. Sekarang kita tambah menjadi sholat-sholat sunnah. Gitu. Yang dulunya hanya sholat sunnah rawatib, sekarang kita tambah menjadi sholat tarawih. Oke, sholat sunnah yang muakkad ya, yang sangat dianjurkan. Kemudian juga kita juga perlu untuk menambah interaksi kita terhadap Al-Quran. Karena balik lagi, Ramadan ini adalah identik dengan bulan Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan. Jadi seolah-olah Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang betul-betul baik, betul-betul istimewa. Karena sampai-sampai mukjizat terbesar Rasulullah yang untuk seluruh umat manusia, yakni Al-Quran, turun di bulan Ramadan. Jadi kita perlu meningkatkan interaksi kita terhadap Al-Quran. Misalnya dengan sekedar qiraah atau membaca Al-Quran. Kemudian dengan tilawah gitu kan. Karena dengan begitu kita bisa meningkatkan keimanan kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga biasanya kami Ibnu Al, guru-guru Quran punya program Times to Murojaah yang bahkan ya setiap hari kita selalu mengingatkan kepada teman-teman kecil, teman-teman dari SD sampai SMA, kita tidak luput mengingatkannya melalui WhatsApp group. Dan dengan begitu, kita guru-guru Quran juga turut serta murojaah, turut serta membaca Al-Quran, membersamai teman-teman dari rumah. Jadi tidak hanya teman-teman saja yang kita suruh untuk murojaah, pembiasaan untuk tilawah, tetapi dengan seperti itu mendorong kita guru-guru Quran untuk turut beribadah bersama-sama. Yuk kita sama-sama dapat pahala gitu. Bahkan di bulan-bulan setelah puasa nanti. Seperti itu. Baik, menambahkan mungkin tadi Bunda Iki menyampaikan kita di bulan Ramadan ini harus lebih sering atau lebih dekat berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin sahabat diskusi, teman diskusi, salah lagi ya, teman diskusi di rumah itu bertanya interaksinya tuh seperti apa Bunda Nela. Saya tuh tidak bisa membaca Al-Quran, saya sangat terbata-bata membaca Al-Quran. Jadi interaksi di sini ada tiga. Yang pertama adalah membaca Al-Quran secara lafaz. Jadi kita hanya membaca saja, seperti itu, membaca saja. Dan mungkin membaca satu huruf itu kan pahalanya sudah berapa, dan satu huruf lagi nanti kayak seperti alif lam mim. Memang sangat banyak seperti itu runutannya pahalanya ketika kita membaca satu huruf saja. Nah, jadi yang pertama itu kita membaca Al-Quran secara lafaz. Yaitu tadi bagaimana Bun, misalnya saya tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, bahkan saya masih terbata-bata sekali. Jadi solusinya adalah panggil guru. Rasulullah juga ketika bulan Ramadan itu dulu malaikat Jibril mendatangi
mendatangi Rasulullah untuk menjadi guru atau misalnya belajar. Jadi Nabi Muhammad belajar kepada malaikat Jibril seperti itu. Jadi kita sebagai manusia biasa, kita jangan merasa seperti wah saya malu nih ada yang menyimak saya, kan saya harus udah bisa seperti itu gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi datangkan guru. Kita mengaji sebaik-baiknya, kita terbata-bata, justru pahalanya 2 kali lipat dari kita yang membacanya lancar seperti itu. Jadi ketika hanya itu tadi ya. betul. Jadi ketika dia bilang alif lam kurang panjang, ulang lagi. Jadi dia menyebutkan alif itu berkali-kali. Itu kan masya Allah pahalanya gitu Bunda Nela. Jadi datangkan guru, gak apa-apa. Kita hanya mengaji 5 ayat atau hanya 1 halaman, tetapi kita memberikan bacaan yang terbaik secara hukum-hukum bacaan gitu. Seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran itu artinya berarti kajian seperti dengan ustadz misalnya tafsir, kita mengkaji 1 ayat atau misal 2 ayat tentang apa, kita betul-betul perdalam 2 ayat tersebut seperti itu namanya mengkaji, itu boleh juga. Kemudian yang terakhir tahfidz atau menghafal. Kita juga di Al-Lauzah kan teman-teman kecil kita menghafal ya Bunda. Kita juga setiap hari guru-guru Quran itu kan membimbing atau membersamai teman-teman untuk selalu menambah hafalan di setiap harinya seperti itu. Jadi insya Allah itu juga sebagai pahala kita ya, amin ya bunda-bunda gitu, seperti itu. Jadi ada 3 seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk teman-teman kita di luar yang ya belum bisa membaca Al-Quran dengan baik seperti itu. Seperti itu Bunda Nela tambahannya. Masya Allah. Ya. Intinya nih kita note ya bahwa di bulan Ramadan ini amaliannya bukan hanya puasa, tapi ada amalan-amalan yang utama lainnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya ya. Iya betul. Pada umat Islam pada umumnya. Nah, selain itu kita tidak boleh meninggalkan hal yang sudah wajib sebelumnya ya. Oh tentu iya. Sampai ditinggalkan. Ya, meskipun kita puasa tapi ternyata sholat wajibnya tertinggal. Ya. Tidak benar juga ya Bunda. Iya betul. Jadi yang harusnya ditambah ya, bukan berkurang. Jadi ditambah, bukan berkurang. Wajibnya yang tadinya duha, ya hanya 2 rakaat jadi 4 rakaat gitu ya Bunda. Iya, jangan karena lemas tidak kuat lagi untuk sholat. Ya seperti itu. Boleh ditambah lagi, mungkin kita juga perlu konsisten. Jadi apa yang sudah kita dapatkan pada bulan Ramadan, nanti konsistensi waktunya bisa kita lanjutkan pada bulan-bulan seterusnya. Betul. Agar bertakwa itu tadi iya, ya. betul. Menambah ketakwaan kita. Nah, Bun, kalau dengan amaliyah-amaliyah tadi ya, ibadah mahdoh kita ataupun yang ghairu mahdoh pun kita lakukan ya di bulan Ramadan ini dengan peran yang Bunda punya. Misalnya Bunda Al sama Bunda Al ini kan guru ya di sekolah gitu. Iya, betul. Di sekolah Islam Terpadu Al-Azhar ini. Dan juga dari background tadi yang sudah diceritakan ke teman diskusi di awal, Bunda Alamah dengan 2 anak, ya Masya Allah, ada 2 anak, kemudian masih mengajar juga, gitu kan, dan pastinya menyiapkan berbuka atau sahur untuk suami juga di rumah ya Bunda ya. Tentu saja Bunda. Piring semuanya. Nah Bunda Uci dengan single lilahnya, pasti juga ada struggle sendiri. Iya betul. Buat takjil ya Bun? Buat takjil nggak? Takjil buat sahur. Nanti kehabisan. Kalau war takjil cepetan, nanti kehabisan. Nah, tentu dengan amalia-amalia kita tadi juga tidak meninggalkan rutinitas yang seperti itu ya, Bunda dan Bunda Ulfi, sosial kita di masyarakat gitu. Nah, kira-kira selama itu berjalan ada kendalanya nggak Bunda atau Bunda? Kendala ya tentu. Kalau untuk saya kendala tentu gitu. Kendala ketika misalnya Ramadan ini ya Bunda Nela, kita kan tentu saya juga punya target ketika Ramadan ingin apa seperti itu. Cuman kan karena saya kebetulan masih punya baby gitu ya. Terkadang kita niat nih, pengen deh kita baca Quran setelah sholat fardu kita baca. Tapi tiba-tiba terdengar tangisan, ya kita harus nanti dulu seperti itu 5 bulan. Iya seperti itu. Jadi kan sedang tidur, sedang tidur kita Bismillah gitu. Udah niat ingin membaca, tapi tiba-tiba menangis, ya kita harus itu dulu seperti itu. Jadi ada beberapa waktu mungkin kalau saya terkadang tidak bisa kayak setiap habis sholat langsung gitu, karena ada banyak kerjaan yang lain. Mungkin kiat saya tuh ketika anak-anak tidur
gitu. Jadi sempatkan misalnya setelah sholat isya biasanya anak saya sudah tidur tuh Bunda Nela. Itu saya bisa harus sesuai target, misalnya 1 juz selesaikan saat itu karena memang itu waktunya seperti itu. Jadi jangan kalau misalnya sedikit-sedikit nanti saya malah kagok gitu. Jadi kalau saya memang dihabiskan saat anak-anak tidur atau saat anak-anak belum bangun ketika kita sudah sahur gitu. Jadi waktunya itu ya sekali itu saya bisanya memanagenya gitu. Kalau untuk ketika itu itulah banyak yang lain-lain, ntar kakaknya manggil, ntar adiknya nangis seperti itu. Jadi pinter-pinter kita nih di mana nih waktu yang aman, tenang, yang tanpa kondusif ya, tanpa gangguan seperti itu. Pastinya tidak mudah ya Bunda dengan Ya, 2 anak dan tentu. juga peran istri pastinya. Iya, dengan belum suami. kerjaan domestik yang di rumah kan, baju, cuci piringnya seperti itu gitu. Ya, seperti itulah. Kagum banget sama Bunda Al. Masya Allah. Tentu saya juga dibantu kok, ada suami. Iya. Oh, jadi dibagi ya Bun ya? Iya, dibagi. Nah, kalau dari sisi yang lain nih, Bunda Ulfi dengan single lilahnya itu. Biasanya kalau orang single banyak waktu ya Bunda Nela. Iya, banyak Biasanya banyak waktu. Waktu Gimana tuh? galau atau scroll TikTok mungkin ya. Iya, iya. TikTok pun. Iya. Enggak dong. FYP-nya Ustadz, ya kan? Iya. Kajian-kajian. Iya, betul. Oke. betul. Oh, jangan ini dulu. Enggak. Jomblo juga produktif ya, Bun? Iya, harus produktif. Ya, ada kendala nanti apa kita nih? ngelamun ya Bun. Kalau nggak produktif bisa kita ngelamun. Iya. Ada Oke. kendala ya nggak selama bulan Ramadan ini? Karena biasanya kan saya orangnya sistematis ya. Wow, sistematis. Masya Allah. Perfeksionis nggak? Enggak. Sistematis maksudnya dari bangun tidur sudah terjadwal saya harus ngapain, kemudian selanjutnya saya harus ngapain. Nah, kalau sekarang bulan Ramadan lebih ke perubahan waktu sih pasti gitu. Jadi yang dulu subuhnya tidak perlu mempersiapkan sahur, sekarang harus kayak lari-lari. Iya, betul. Aku harus sahur gitu. Oh iya gitu kan. Iya belum tahajud. Oh iya gitu. Jadi kayak wah gitu ya. Jadi perubahan waktu sangat menjadi problem gitu loh bagi saya saat Ramadan gitu. Kalau saya kemudian coba untuk membagi waktu lagi dari waktu saya sebelum Ramadan menjadi waktu-waktu saya di bulan Ramadan. Jadi ada to-do list, ada to-do list tersendiri. Misalnya pada saat Qiyamul Lail saya harus ngapain gitu. Oke, kita harus target 1 juz misalnya. Kalau memang tidak bisa 1 juz, setengah juz dulu nanti saya teruskan pada saat sebelum subuh gitu. Seperti itu. Kemudian ada waktu-waktu juga untuk bekerja, untuk mengajar, waktu istirahatnya kita juga gunakan untuk tadarus ya Bunda Al di guru Quran. Kemudian juga waktu-waktu sebelum maghrib, jadi menunggu maghrib tidak scroll TikTok kan biasanya kalau kita sore-sore nyaman banget gitu kan untuk rebahan, kemudian untuk scroll TikTok, FYP, wah ada berita apa nih gitu. Tapi semenjak Ramadan, kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu jadi sedikit terubah gitu. Oh iya, ini kan lagi Ramadan, kenapa tidak saya gunakan untuk memperbanyak tadarus Quran gitu. Jadi waktu-waktu yang mungkin anfaedah bagi saya, saya gunakan untuk waktu-waktu yang lebih berfaedah, seperti mendengarkan kajian atau ikut pelatihan-pelatihan upgrade diri aja, seperti itu. Benar ya? Masya Allah. Jadi bulan Ramadan ini diisi dengan berbagai kesibukan juga ya. Iya, Bun, ya? betul. Jadi bukannya justru makin lemes gitu di bulan Ramadan, justru makin semangat mengejar pahala. Semangat. Ya, sekali Bunda Al dan Bunda Ulfi sangat menginspirasi kita semua. Nah, berarti untuk manage waktunya itu Bun, apakah menggunakan tadi ya to-do list tadi? Iya, betul. Karena banyak juga nih anak-anak ya, ketika bulan Ramadan itu ada namanya daily planner. Atau teman-teman saya juga banyak tuh yang pakai daily planner gitu. Nah, kalau menurut Bunda sendiri, perlu nggak sih kita buat target seperti itu, semacam daily planner Ramadan, sehari harus seperti ini, atau ya mengalir saja gitu Ramadan ini? Kalau menurut saya harusnya ada Bunda Nela, harus ada untuk apa? Untuk motivasi diri saja gitu. Dan niat. Kan Allah ketika kita niat saja Allah insya Allah sudah mencatat ya. Jadi kita niat ketika masuk Ramadan, pokoknya saya ingin hatam Al-Quran minimal 1 kali saja seperti itu kan. Jadi ketika kita ada list sehari harus 1 juz, itu untuk memotivasi. Oh aku punya target nih, aku sudah niat. Mungkin Allah juga akan mempermudah gitu karena kita sudah punya niat dalam hati, dalam hati ingin menyelesaikan. Jadi insya Allah Allah berikan kemudahan seperti itu Bunda Nela. Jadi untuk memotivasi diri sendiri.
Keren banget. Bunda Ulfi dengan to-do list-nya tadi Iya, betul. ada semacam selembaran gitu atau gimana? Iya, betul. Jadi saya beli papan tulis, kemudian saya tempel pakai styrofoam, dan saya checklist tiap to-do list yang sudah saya lakukan setiap harinya, seperti itu, di kamar. Jadi benar-benar di depan lemari, karena kan lemari yang sering kali saya buka ya, misalnya untuk mengambil Al-Quran, ataupun untuk mengambil mukena. Jadi saya sengaja menerapkannya atau menempelkannya di depan lemari, biar saya selalu ingat, wah iya saya belum checklist gitu. Jadi saya checklist, dan menurut saya itu perlu sekali. Agar apa? Agar kita tidak menyesal. Kayak tiba-tiba, loh kok Ramadan tinggal sehari lagi? Kayaknya saya belum ngapa-ngapain Ini deh. belum beli baju lebaran. Ini hari keberapa? Ini hari keberapa ini? 10 kali ya. Kayaknya lebaran. Ramadan tinggal 2 hari lagi gitu. Ternyata saya belum hatam 30 juz. Ya Allah, saya nyesel banget gitu. Berarti selama Ramadan saya ngapain aja gitu. Jadi perlu dibuat to-do list untuk target kita, agar selama Ramadan tidak hanya kuantitas ibadah saja yang kita perbanyak, tapi kualitasnya juga. Betul. Nah itu tuh Bun yang mau saya tanyakan juga. Apakah kita lebih mengedepankan kuantitas atau kualitas untuk ibadah di bulan Ramadan ini? Iya. Menyambung dengan yang tadi saya sampaikan, memang harus kualitas ya Bunda. Kualitas, agar tidak sia-sia Bunda Nela. Jadi seperti kita membaca Al-Quran, kita sudah hatam 5 kali, tapi kita bacanya terburu-buru, tidak tartil, tidak diresapi, tidak dinikmati, seperti itu mungkin tidak afdol gitu. Jadi lebih baik kualitasnya yang kita kedepankan, menurut saya seperti itu. Ya. Saya setuju dengan Bunda Al. Jadi kualitas yang perlu kita prioritaskan. Karena apa? Sebab ibadah yang berkualitas dapat membantu seseorang untuk lebih bertakwa, dan ibadahnya lebih khusyuk gitu kepada Allah, dan dapat memperoleh kenikmatan atau rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah kita sudah berkualitas. Karena tujuannya apa? Ketika ibadah kita berkualitas, tujuannya ya hanya ke Allah gitu. Jadi segala sesuatu yang kita niatkan itu kembalinya ke Allah gitu. Dan dari Allah kembalinya ke kita dalam bentuk pahala, seperti itu. Berarti kualitas itu tadi ya Bun ya? Iya, Betul. Bunda. Karena dengan kualitas ibadah yang baik, maka impact ke kitanya juga maksimal gitu Iya, ya. betul. Berkah Tujuan hidupnya, dari ibadahnya. berkah jalannya. Gitu. Iya. Nah, kan tadi bunda-bunda menganjurkan untuk ada to-do list gitu ya, semacam to-do list atau daily planner Ramadan untuk target-target yang sedemikian rupa gitu. Nah, kira-kira nih, pernah nggak kecapai gitu targetnya Bun? Pasti pernah Bunda Nela, tapi kita berusaha untuk misalnya 1 hari 1 juz tidak sampai, berarti kita harus mengejar di esok, seperti itu. Kalau misalnya untuk target tilawah sendiri ya Bunda Nela tidak tercapai untuk hari ini, kita kejar besok harus sesuai target. Jadi ada hari besok lagi yang harus kita lebih baik lagi, seperti itu. Waktunya kita manage-nya seperti itu. Ya kan Bunda Ulfi? Iya, betul. Iya. Iya. Oke, berarti tidak apa-apa ya kalaupun tidak sesuai dengan target. Betul. Dengan adanya to-do list tadi atau daily plan Ramadan atau Iya. target-target itu bagian dari niat ya. Betul. Niat lillah ibadah ilallah gitu Iya, ya, iya, ya. iya. Dan niat itu sudah dicatat kebaikan. Amin, insya Allah, Jadi insya Allah. kalaupun tidak tercapai targetnya tidak apa-apa, tapi Iya. dengan target yang tinggi, minimal ketika tidak tercapai masih ada target-target yang lain gitu kan. Nah, daripada tidak punya Target sama target sekali. ya, Bun. Betul. Oke, Bun, sepertinya tidak terasa waktu sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah dibagi oleh bunda-bunda sekalian. Terakhir mungkin minta motivasi kali ya Bun, Oh, iya. Bunda Al dengan perannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, dan sebagai ibu gitu kan, sebagai istri, atau Bunda Ulfi juga gitu, pasca sarjana. Iya. Ya, Iya. untuk memberikan motivasi ke teman-teman diskusi semuanya agar istiqomah nih untuk semangat dan nggak bosen untuk melakukan rutinitas di bulan Ramadan. Iya. Silakan, Bun. Baik, teman diskusi di sana khususnya yang satu peran dengan saya sebagai seorang ibu rumah tangga seperti itu, kemudian dengan bekerja seperti itu, mungkin ada yang berpikir bahwa saya iri sekali dengan teman-teman saya yang sudah hatam berjuz-juz, kemudian selalu i'tikaf di masjid, kemudian
tilawah seperti itu, pokoknya berbuat kebaikan, sedangkan kita masih sibuk dengan pekerjaan di rumah, mengurus anak, kemudian mencuci dan sebagainya, kerjaan domestik rumah. Jangan berkecil hati seperti itu, karena dalam surat Al-Fatihah dikatakan iya karena abudu wa iya karena stain, hanya kepada engkau menyembah, kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Jadi kenapa di situ beribadah itu disandingkan dengan pertolongan? Karena Allah sangat memahami kita gitu, sangat memahami peran kita di dunia ini sebagai ibu khususnya gitu. Jadi ketika kita merasa sedikit sekali rasanya waktu untuk beribadah, coba mintalah pertolongan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan untuk aku dengan segudang kewajiban di dunia ini untuk beribadah kepadamu, seperti itu. Jadi minta pertolongan seperti itu. Nanti insya Allah Allah tentu akan memberikan kemudahan itu kepada kita gitu. Jadi jangan berkecil hati, lakukan yang terbaik. Do your the best gitu. Jadi berikan effort terbaikmu di Ramadan kali ini. Insya Allah tidak ada yang sia-sia ketika kita memberikan yang terbaik, ibadah yang terbaik ketika bulan Ramadan. Walaupun waktu kita tidak sebanyak teman-teman kita mungkin yang setiap harinya selalu beribadah full. Seperti itu Bunda Nela. Ya, silakan. Mungkin dari Bunda Ulfi. Oke, kalau bagi saya, bagi teman-teman diskusi yang belum menikah, nikmati saja Ramadan kali ini yang masih sendiri sebelum nanti kita punya tanggung jawab yang lebih lebih besar gitu kan. Dan kita harus mengingat bahwasanya puasa itu bukan hanya menahan lapar atau dahaga, tetapi juga untuk menahan diri dari segala kemaksiatan. Saya tahu dan saya paham bagaimana seorang yang masih sendiri pasti godaannya juga lebih banyak dibanding bunda-bunda yang sudah menikah. Dan bentuk menahan diri dari segala hal yang dapat merusak pahala, misalnya dengan mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Dan keberkahan Ramadan pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar memanfaatkannya. Jadi kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita dalam bulan Ramadan, bukan hanya kuantitas ya teman-teman. Dan maka mari kita gunakan bulan Ramadan sebagai momen untuk memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Terima kasih ya Bunda Alma dan Bunda Ulfi. Semoga apa yang sudah di-share hari ini bisa menambah semangat teman-teman semua untuk berbenah diri lebih baik lagi dalam melewati bulan Ramadan ini. Nah, teman-teman diskusi merangkum dari semua yang sudah kita diskusikan tadi, berarti semangat Ramadan jangan sampai biasa-biasa aja. Iya. Jangan sampai biasa-biasa aja, karena barang siapa yang siap berlaga, maka syurgalah yang akan menyambutnya. Masya Allah. Baik, terima kasih untuk teman diskusi yang sudah menyimak obrolan kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton sesi-sesi selanjutnya setelah ini. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.